Pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus atau disingkat dengan ABK adalah anak yang mengalami gangguan penyimpangan pada perkembangan maupun pertumbuhannya. Jadi, mereka ini mengalami kesulitan pada area fisik, sosial emosional, dan kognitif atau daya pikir mereka yang dimana tidak bisa berkembang maksimal sesuai dengan usia mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 menyatakan bahwa pengertian penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya itu dapat mengalami hambatan dan kesulitan apalagi dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menyatakan juga bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK itu berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur jenjang pendidikan secara baik itu secara inklusif maupun secara khusus. Nah, pengertian dari pendidikan secara inklusif itu sendiri adalah penyelenggaraan layanan pendidikan yang ramah dan terbuka, di mana dia itu memberikan kesempatan bagi semua anak-anak, apalagi anak usia dini, tanpa terkecuali termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk belajar bersama-sama di tempat yang terdekat dengan anak tersebut. Nah, sedangkan pendidikan khusus adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK agar mereka ini mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususan tersebut. Nah, mulai dari guru yang mengajar, konstruksi gedung, kurikulum, dan cara berkomunikasinya. Nah, anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak berkebutuhan khusus sementara atau disebut dengan temporer dan anak berkebutuhan khusus bersifat tetap atau permanen. Nah, pengertian dari anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau faktor dari luar lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat pemerkosaan sehingga anak itu tidak dapat belajar. Nah, pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak itu tidak memperoleh intervensi yang tepat, tetap boleh jadi akan menjadi permanen. Nah, yang kedua, pengertian dari anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal atau dari dalam individu itu. Nah, dan akibatnya ini langsung dari kondisi kecacatan seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak yang berkebutuhan khusus yang bersifat permanen ini sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Ragam penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 kategori, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4, yang pertama itu ada penyandang disabilitas fisik, di mana pengertian dari penyandang disabilitas fisik ini adalah individu yang mengalami keterbatasan atau kehilangan fungsi fisik pada tubuhnya. Nah, ini seperti gangguan pada mobilitas penglihatan, pendengaran, atau kemampuan berbicara. Hal ini bisa disebabkan oleh cedera, penyakit, atau kondisi bawaan sejak lahir. Nah, yang kedua ada penyandang disabilitas
intelektual. Nah, di mana pengertian dari penyandang disabilitas intelektual ini adalah orang yang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata, sehingga mereka ini mengalami kesulitan dalam belajar berkomunikasi dan memecahkan masalah. Nah, kondisi ini juga dikenal dengan istilah tunagrahita atau keterbelakangan mental. Nah, yang ketiga, ada penyandang disabilitas mental. Nah, pengertian dari penyandang disabilitas mental ini sendiri adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi mental dan emosionalnya, yang dimana keduanya ini dapat mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Nah, kondisi ini juga mencakup berbagai gangguan seperti depresi, gangguan bipolar, dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Yang keempat, ada penyandang disabilitas sensorik. Nah, pengertian dari penyandang disabilitas sensorik ini sendiri adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, atau wicara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, nah di situ menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, yaitu hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat atau kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Yang pertama ada pengertian tunawicara. Tunawicara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki gangguan atau kesulitan dalam berbicara. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah pada organ berbicara, gangguan neurologis, atau kondisi bawaan sejak lahir. Selanjutnya, pengertian tunawicara menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 menjelaskan bahwa tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau kondisi dalam hal berbicara. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah pada organ bicara, gangguan neurologis, atau kondisi bawaan sejak lahir. Nah, selanjutnya ada klasifikasi tunawicara. Menurut Heri Purwanto, dalam buku Ortopedagogik Umum tahun 1998 mengklasifikasikan tunawicara menjadi 4 macam. Yang pertama ada keterlambatan berbicara atau delay speech, yang kedua ada gagap atau stuttering, yang ketiga ada kehilangan kemampuan berbahasa atau dispasia, yang keempat ada kehilangan suara atau voice disorder. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai klasifikasi tunawicara menurut Heri Purwanto tadi yang ada 4 macam itu. Nah, selanjutnya penjelasannya yaitu pertama ada keterlambatan berbicara atau delay speech seperti yang ada di layar sini, yaitu seseorang yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bicaranya jika dibandingkan dengan anak seusianya. Klasifikasi yang kedua adalah gagap atau stuttering. Gagap atau stuttering yang mencakup kelainan dalam berbicara seperti yang pertama itu ada pemanjangan fenom atau suku kata awal. Yang kedua ada pengulangan suku kata awal. Yang ketiga ada mulut bergerak untuk berbicara tanpa menghasilkan suara. Yang keempat ada berbicara terlalu cepat dengan struktur yang tidak teratur dan pengulangan kata yang berlebihan.
Selanjutnya, klasifikasi tunawicara yang ketiga ada kehilangan kemampuan berbahasa atau disfasia. Seperti yang ada di layar, menjelaskan bahwa kehilangan kemampuan berbahasa atau disfasia di mana individu mulai kehilangan kemampuan berbahasa dari mulai kesulitan berbicara hingga tidak mampu berbicara sama sekali. Hal ini disebabkan oleh afesia. Nah, klasifikasi tunawicara yang terakhir yaitu kehilangan suara atau voice disorder. Seperti yang ada di layar yang menjelaskan bahwa kelainan suara atau voice disorder adalah gangguan yang mempengaruhi kualitas, nada, atau kenyaringan suara. Selanjutnya itu faktor penyebab tunawicara. Yang pertama itu hereditas, faktor genetik atau keturunan di mana gangguan bicara dapat diwariskan dari keluarga. Anoksia, kekurangan oksigen dalam janin. Yang kedua itu pada waktu proses kelahiran dan dilahirkan terjadi prematur. Ini dapat mengakibatkan kebisuan dan ketulian. Yang ketiga itu ketika seorang anak lahir ia menderita infeksi. Infeksinya itu seperti campak, difteri atau batuk kejang, atau tertular sifilis. Yang keempat itu seseorang dapat mengalami gangguan bicara. Ada gangguan bicara pada organ pernapasan seperti paru-paru, laring, atau gangguan pada mulut lidah. Jenis-jenis tunawicara. Jenis tunawicara yang pertama itu ada gangguan artikulasi. Karakteristiknya itu kesulitan dalam menghasilkan suara atau bunyi bicara yang benar. Kedua itu ada gangguan suara, karakteristiknya itu perubahan pada kualitas pitch atau volume suara. Yang ketiga itu ada gangguan fasilitas, karakteristiknya itu kesulitan dalam mengatur irama dan kelancaran berbicara. Yang keempat itu ada gangguan perkembangan bahasa, karakteristiknya itu keterlambatan atau kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa. Hambatan yang dialami anak tunawicara yang pertama itu sulitnya berkomunikasi dengan orang lain, kedua itu sulit bersosialisasi, yang ketiga itu sulit mengutarakan apa yang diinginkan, keempat itu perkembangan fisikis yang terganggu karena merasa berbeda atau minder, kelima itu mengalami gangguan dalam perkembangan intelektual, kepribadian, dan kematangan sosial. Selanjutnya itu pencegahan dan penanganan tunawicara. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani kondisi ini dengan lebih baik. Yang pertama itu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama pada anak-anak. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mengobati infeksi telinga dengan segera. Ketiga itu melindungi kepala dari trauma atau cedera dengan penggunaan helm. Keempat itu membatasi paparan bahan kimia atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fungsi berbicara. Yang kelima itu mendapatkan vaksinasi yang dianjurkan seperti vaksin meningitis. Yang keenam itu melakukan stimulasi bicara pada anak sejak dini. Ketujuh itu mengenali dan segera mengatasi tanda-tanda gangguan bicara pada anak. Kedelapan itu memperoleh bantuan profesional seperti terapis bicara jika diperlukan. Terakhir itu menghindari konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang yang berlebihan.